Pertemuan yang tertunda kata-kata. Pada sore itu, angin di halaman sekolah terasa lebih dingin dari biasanya. Meski matahari belum benar-benar turun, entah kenapa, semuanya terasa berbeda sejak temanku mulai menjauh beberapa minggu terakhir. Dulu kita selalu pulang bareng sambil ngobrol hal-hal lucu yang bikin capek seharian langsung hilang. Sekarang, kamu lebih sering jalan sama temanmu, dan aku cuma bisa melihat dari jauh sambil berpura-pura sibuk. Ada rasa yang sulit dijelaskan, seperti kehilangan tempat pulang yang selama ini kupikir bakal selalu ada. Yang bikin makin tidak enak adalah aku bahkan tidak tahu apa salahku. Beberapa teman sempat bilang kalau kamu lagi kesal karena merasa aku berubah. Tapi, gak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Aku ingin nanya langsung ke kamu, tapi tiap kali aku mencoba mendekat, kamu selalu tampak sibuk atau sengaja mengalihkan pandangan. Ada hari ketika aku meyakinkan diriku bahwa ini cuma sebentar, tapi setiap jarak yang kamu buat terasa seperti tanda kalau ada yang benar-benar menutupi di antara kita. Dalam hati aku tetap berharap kamu menoleh dan bilang kalau semua ini cuma salah paham. Siang itu akhirnya aku memberanikan diri menghampirimu di belakang kelas. Tempat yang dulu jadi tempat nongkrong kita. Kamu terlihat kaget, seolah tidak menyangka aku bakal muncul di situ. Suaraku sempat gugup saat bilang kalau aku ngerasa kamu menjauh tanpa alasan. Dan itu bikin aku bingung sekaligus. Kamu cuma bisa terdiam, seperti lagi milih kata-kata yang paling aman supaya nggak makin salah. Tapi dari raut wajahmu, aku bisa lihat kalau kamu juga lagi nyimpen sesuatu. Beberapa detik terasa lebih panjang dari biasanya. Sebelum kamu akhirnya bicara, katamu, kamu tidak marah, cuma merasa aku terlalu sibuk dengan urusanku sendiri akhir-akhir ini. Kamu pikir aku gak butuh kamu lagi, dan itu bikin kamu memilih mundur sebelum merasa lebih jauh ditinggalkan. Kalimatmu membuatku bingung. Aku sama sekali gak sadar kalau kesibukanku bikin kamu merasa tersingkirkan. Pelan-pelan aku jelasin kalau aku gak pernah bermaksud menjauh. Aku cuma lagi berusaha beresin banyak hal yang datang barengan. Kamu mulai menunduk dan dari tatapanmu aku tahu kamu mulai paham. Hari itu gak membuat semuanya langsung kembali seperti dulu. Tapi setidaknya kita gak lagi saling menebak-nebak atau diam-diam saling menyalahkan atau bahkan musuhan. Dalam perjalanan pulang, aku sadar bahwa persahabatan memang kadang diuji lewat kesibukan masing-masing. Salah paham dan sunyi yang datang tiba-tiba. Aku belajar bahwa diamnya seseorang bukan selalu tanda benci. Bisa jadi mereka cuma takut kehilangan teman. Beberapa hari setelah obrolan itu, suasana di antara kita masih agak canggung. Tapi sekarang aku juga gak lagi ragu buat nunjukin kalau aku butuh kamu sebagai teman yang udah nemenin aku dari dulu. Pelan-pelan kita nemuin pertemanan yang sempat hilang. Gak kayak dulu yang semuanya asal, tapi sekarang lebih dewasa. Gak asal ngira-ngira dan gak lagi menyimpan obrolan sampai numpuk. Suatu siang, waktu kita duduk di kantin sambil nunggu bel masuk, kamu tiba-tiba cerita kalau kamu merasa kalah sama kesibukanku. Bukan iri, cuma takut kalau nanti kamu bukan lagi orang yang aku ajak cerita duluan. Aku spontan ketawa dan bilang kalau aku juga mikir hal yang sama. Aku takut kamu udah punya circle baru dan aku cuma jadi pilihan teman cadangan. Setelah itu, kita semacam punya kebiasaan baru. Cuma saling mengingatkan kalau ada yang lagi perasaan gak enak. Kalau salah satu mulai menjauh, yang lain bakal narik balik dengan cara sederhana. Beberapa minggu berjalan, aku makin paham satu hal. Persahabatan itu bukan soal harus bareng setiap hari atau selalu ngerti tanpa menjelaskan.
Persahabatan justru muncul dari kejujuran kecil, dari usaha buat tetap ada meskipun hidup lagi berantakan. Kita berdua punya kesibukan masing-masing, punya perubahan masing-masing, tapi itu nggak bikin kita hilang arah. Kita cuma butuh waktu buat menyesuaikan diri. Dan sore itu, ketika kita pulang bareng sambil bercanda satu sama lain kayak dulu, rasanya halaman sekolah nggak sedingin sebelumnya. Anginnya masih sama, tapi suasananya beda, lebih hangat dan lebih ringan. Lambat laun, aku mulai nyadar kalau punya teman seperti kamu itu langka. Teman yang bisa diem bareng tanpa canggung, tapi juga bisa ketawa sambil perut sakit. Teman yang bisa marah, tapi tetap balik lagi karena tahu nilai dan hubungan yang dijaga. Kita bukan tipe sahabat yang tiap hari upload foto bareng atau nunjukin ke dunia kalau kita akrab. Kita cukup tahu di kepala masing-masing kalau kita ada buat satu sama lain. Dan itu sudah cukup banget. Dan akhirnya aku mengerti satu hal penting. Persahabatan itu bukan soal seberapa sering bersama, tapi seberapa mau kita ngerti satu sama lain. Berapa kali kita mau ngomong jujur meski itu nggak nyaman. Berapa kali kita mau narik satu sama lain biar nggak tenggelam di pikiran sendiri. Hari itu, saat kita jalan pulang sambil dorong-dorongan seperti anak kecil, aku sadar kalau angin sore yang dulu terasa dingin sekarang justru ngingetin aku kalau beberapa jarak justru tercipta supaya kita belajar menghargai siapa yang tetap tinggal. Persahabatan kita mungkin sederhana, tapi justru karena kesederhanaannya itulah kita bisa bertahan. Karena kadang yang bikin hubungan langgeng bukan hal besar, tapi keberanian. Beberapa minggu setelah semuanya mulai membaik, kita jadi lebih santai menghadapi perbedaan satu sama lain. Kamu dengan kebiasaanmu yang suka ngilang kalau lagi pusing, dan aku dengan sikapku yang kadang tidak sadar bikin orang kepikiran. Tapi bukannya jadi masalah lagi. Sekarang kita malah sering saling ketawa kalau salah satu mulai balik ke versi lama dirinya. Kalau misalnya kamu yang tiba-tiba diem aja pas istirahat, dulu aku bakal overthinking. Sekarang aku cuma tepuk bahumu supaya kamu tetap santai. Suatu hari, kita sempat diminta guru buat kerja kelompok sama anak-anak lain. Biasanya kita selalu barengan, tapi kali itu kita beda tim. Aneh rasanya, tapi ternyata justru dari situ aku sadar kalau punya teman dekat bukan berarti harus nempel terus. Kita bisa jalan masing-masing tanpa harus takut ditinggal. Saat selesai tugas, kamu langsung nyamperin aku. Dan entah kenapa, hubungan kita gak selalu stabil. Ada hari ketika salah satu dari kita kesal entah kenapa. Ada hari ketika kita sama-sama capek dan milih diam aja. Tapi setidaknya kita sekarang tahu cara balik lagi tanpa harus drama. Kadang cukup dengan tukaran makanan, kadang cukup dengan saling ledekan. Dan tiap kali kita baikan, aku selalu merasa bersyukur. Karena gak semua orang punya teman yang bisa diajak ribut, lalu ketawa, lalu ngeributin hal lain lagi. Ada satu sore yang sampai sekarang masih kebayang jelas. Kita duduk di tangga depan aula sambil liatin langit yang warnanya oranye tipis.